Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang ya. Waktu Sumatera Barat, waktu Indonesia Barat. Ya, berawal kita tadi dari Masjid Baitur Rahman ya. Komplek rumah sakit Siti Rahman. Dan ini rumah sakit di salah satu di Kota Padang yang terbesar. Masjid tersebut memang cukup ikonik karena mempunyai banyak kubah dan menjadi daya tarik bagi pengunjung. Dan sekarang kita berada di kantor Wali Kota Padang. Nah, ini dia. Hampir semua dinas satu pintu sekarang. Semua dinas dekat di sini semua. Semua dinas pendidikan, dinas apalah, pokoknya di sini semua kompleknya. Nah, ini dia kantor Wali Kota Padang. Nah, sekarang ini berada di Jalan Bypass. Nah, jadi kalau kantor Wali Kota Kota Padang ini, ibu kotanya, wali kotanya di sini nih kerja. Apalah kata saya. Ya, ini jalan bypass, jalan yang membelah Kota Padang dari pintu masuknya dari bandara ya. Kalau kalian ke Kota Padang, nah jadi di bandara itu kan kalian mau keluar itu terus aja jalan terus jalur bandara itu. Nah, nanti akan bertemu jalan seperti ini. Nah, apabila kalian lurus terus ke atas, ini akan sampai ke Bengkulu, pesisir selatan dan langsung ke Bengkulu gitu. Melewati lintas barat Muko-Muko. Nah, Kota Padang sendiri kalau kalian dari orang luar atau orang di luar daerah Kota Padang, biasa sih mereka tersesat gitu di Kota Padang ini. Sebenarnya Kota Padang ini sangat kecil sekali dari kota-kota yang lain. Dan jalurnya ini cuman itu aja gitu. Jadi kalau kalian pernah melihat konten-konten motovlog Kota Padang yang khusus Kota Padang gitu, nah dia pasti muter-muter di bypass ini seperti sini, lalu di jalan protokol, di jalan Es Parman, jalan Veteran, jalan Sudirman, jalan Andal Veteran. Pokoknya rute-rute mulai dari Lubuk Buaya sampai ke pusat Kota Padang. Nah, itu aja jalan Kota Padang. Ini satu, di sana satu gitu. Selain itu ada jalur-jalur yang juga membantu ya, misalnya jalur Katip Sulaiman dan juga jalur Taplau. Nah, itu aja. Konten-konten motovlog Padang ini sini-sini aja jalannya. Nggak ada jalan-jalan yang lain gitu. Kota Padang ini kecil. Dan juga ya penduduknya seperti ini, masih nggak ada macet lah. Kota Padang kalau macetnya di masuk kantor atau keluar kantor aja. Nah, nggak sepi kan. Nah, pembagian daerah Kota Padang ini sangat lucu sekali, sangat bagus sekali gitu. Nah, apabila kalian sebelah kiri sana, nah itu daerah pemukiman penduduk semua. Rata-rata itu perumahan atau apa gitu kan, tempat tinggal warga. Rata-rata di sebelah kiri sini. Nah, kalian lewat ke sana ke sini, jalur bypass ini adalah komplek ruko, pergudangan gitu, rumah sakit. Nah, di sini kantor-kantor. Kalau kalian ingin cari alamat kan di Kota Padang, nah di sini nih bypass ini. Kantor-kantor, dinas-dinas, showroom-showroom, gudang-gudang, perusahaan-perusahaan besar. Nah, di bypass ini nih semua. Karena bypass ini di samping jalurnya besar, jadi cepat truk-truk besar ini bisa lewat gitu. Kalau kalian masuk ke kota, nah itu untuk truk nggak boleh masuk.
di atas jam 6 sampai jam apa? Sampai jam 7. Lalu di jam 4 baru sampai jam 8 baru bisa masuk dia gitu. Nah, lihat lah. Di sini sih ya seperti inilah. Merautannya Kota Padang. Nggak pakai helm juga kan. Nah, karena ini memang daerah pinggiran kota dan jarang kali polisi-polisi yang razia di sini gitu. Nah, masih bisa kalian lihat masih banyak yang nggak pakai helm gitu. Kecuali kalau udah arah ke pasar raya atau ke arah ke dalam pusat kota, nah itu memang banyak sih persimpangan-persimpangan yang dijagain sama polisi. Kalau ini sih seenak-enaknya dewe gitu, mau terobos ya terobos silahkan, mau ngebut ya ngebut silahkan. Nah, jadi Kota Padang ini sangat simpel ya. Jadi jangan sampai tersesat gitu di Padang ini. Nah, kalau kalian ingin mencari pusat apa? Wisata di Kota Padang. Nah, kalian mau wisata apa gitu? Kalau ingin wisata pantai, adanya di Taplau sebelah kanan sana. Nah, kalian akan ditemuin Pantai Padang, Pantai Muaro gitu di sana. Dan juga kalau menyerong sedikit ke atas, kalian bisa menyampai Pantai Air Manis, yang kata orang itu seperti Balinya Kota Padang gitu. Dan di sana juga ada Batu Maling Kundang, legenda Batu Maling Kundang. Nah, kalau kalian ingin wisatanya wisata apa ya, belanja, tapi kalau di Padang ini nggak enak loh kalau belanjanya saya sama di rata. Atau apa, aksesoris atau baju-baju Minang, rata-rata sih sama gitu di tempat-tempat lain. Nah, kalau wisatanya wisata pegunungan ya sebelah kiri kita ini. Nah, di sini ada Lubuk Tempurung, Lubuk Minturun. Pokoknya yang wisata-wisata sungai lah, yaitu air terjun. Kota Padang ada di sebelah kiri ini. Kalian bisa tanya di Google atau tanya di penduduk sekitar sini bisa gitu. Kata orang Padang sih namanya Sarasah gitu. Sarasah itu air terjun. Nah, hampir semuanya di Kota Padang ini lengkap gitu. Kalau untuk makanan ya bisa kalian simak aja lah. Dimana-mana pun ada, Kota Padang pun dimanapun ada gitu. Tapi yang saya rekomendasikan itu kemarin Lamun Ombak ya. Bukannya brand ambasadornya Lamun Ombak sih saya. Tapi sih ya harganya cukup nggak apa, nasional lah, standar lah. Nggak kemahalan, nggak ke murahan juga, tapi sesuai dengan apa yang kalian pesan gitu. Nah, itulah ketek mengek atau cincong-cincong kita mengenai Kota Padang. Ya, sampai di sini dulu konten kita. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya bagi yang belum. Terima kasih telah menonton. See you.